Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, para viewers yang sudah bergabung kembali dengan channel Peduli Anak Indonesia dengan Gangguan Bahasa. Hari ini saya bersama Ibu Fitri, ya, seorang psikolog anak yang sudah berpengalaman, dan kami akan membahas tema mengenai peran ayah dalam pendidikan atau pendampingan anak berkebutuhan khusus. Ya, langsung saja kami berikan kesempatan kepada Ibu Fitriani Sumarlis untuk sharing pengalaman beliau dari keahliannya ya sebagai psikolog terkait tema kita hari ini. Ya, Assalamualaikum Bu Fitri, apa kabar? Silakan monggo bisa dimulai sharingnya. Terima kasih. Selamat siang Bu Winta, alhamdulillah kabar baik. Senang sekali kita bisa ketemu ya Bu Winta. Iya Ibu, Semoga semuanya terima dalam kasih. keadaan sehat ya. Alhamdulillah, Oke, betul. saya Fitriani Sumarlis, sering dipanggil Fitri, biasa dipanggil Fitri. Eh, saya akan sharing siang ini berdasarkan pengalaman saya bekerja sebagai psikolog di klinik anak Pondok Pinang dan bertemu dengan para orang tua maupun anak-anak dengan berkebutuhan khusus selama ini. Saya banyak bertemu dengan para orang tua yang memang saya karena sering bertemu karena saya biasa di dunia pendidikan, saya sudah kurang lebih 20 tahun bekerja di dunia pendidikan bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Demikian Bu Winta, silakan yang kita mau diskusikan tentang apa Peran sih yang mau ayah Ibu, peran ayah terutama dalam Nah, konteks sekarang ini ya. Bagaimana ayah itu ya bisa berperan, bisa mendukung, bisa mendampingi supaya proses katakanlah mungkin dalam konteks Ibu sebagai psikolog proses terapi atau apa begitu yang lain ya dalam proses mereka ini bersama Ibu bisa berjalan dengan sukses begitu. oke. Kalau dalam arti konteks pendidikan dalam keseluruhan pastinya siapapun anaknya gitu ya Bu Inta, mau dia berkebutuhan khusus atau tidak, peran ayah itu akan jelas sangat membantu bisa mengoptimalkan proses pendidikan atau tumbuh kembang si anak itu sendiri ya. Eee, kan dulu kayaknya dominan ya udah semua pengasuhan pasti ada di ibu gitu, tapi sebenarnya ayah itu bisa memberikan motivasi bagi anak-anak ketika memang ayah ini juga ikut terlibat gitu di dalam pengasuhan mereka gitu. Nah, jadi dalam arti konteksnya sekarang gitu yang kalau saya ngelihat di mana waktu waktu masih kita sama-sama waktu di awal pandemi kan masih WFH ya. Nah itu tuh akan sangat ngebantu banget bahwa anak tuh juga melihat bahwa orang tua bekerja, kita pun anak tuh juga punya peranan sebagai anak, dia belajar sebagai siswa juga belajar gitu. Kita sama-sama di tempat yang sama juga punya aktivitas gitu kan. Nah kalau misalnya dengan orang tua memantau saja apa sih yang dikerjakan oleh si anak gitu, sejauh mana apa apa yang dia menanyakan apa yang dia lakukan, kemudian apa yang menjadi tantangannya. Ini yang mungkin berbeda ya, kalau dulu mungkin anak-anak di sekolah, orang tuanya bekerja di kantor gitu. Nah, tapi kan sekarang ketika itu mereka bisa lebih dekat gitu ya untuk bisa kalau ada kesulitan gitu, memberikan rasa aman juga selain rasa aman, tapi juga bantuan apa sih yang bisa diberikan. Biasanya orang tua, ayah gitu kan suka banyak ada konteks dunia luar ya, karena dia bekerja di luar, jadi sudut pandangnya itu akan jadi lebih bermakna bagi si anak itu sendiri gitu, memberikan perspektif lain gitu peran si ayah ini bagi si anak gitu ya.
Nah, jelas kalau buat ibunya jelas membantu banget kan, karena sekarang kan kalau misalnya orang tua tuh ibu tuh ada yang bekerja, ada jadi double-double gitu, semuanya dilakukan Betul, Bu, bersamaan gitu di betul, rumah iya, gitu kan. betul. Nah, kalau misalnya ayahnya bisa bantu, itu akan berbagi tugas ya kalau menurut saya gitu ya. Berbagi tugas meskipun memang, kalau saya ngelihat tuh biasanya pembagiannya bisa jadi, ayah ini, menguasai, mata pelajaran tertentu gitu. Oke, mata pelajaran A itu sama ayah, mata pelajaran B sama ibu gitu. Kalau kita mau bantu lebih detail dari segi, teknis gitu. Teknis, pembelajaran itu jelas, bisa membantu gitu. Jadi nah, bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, kalau misalnya orang tua ayah gitu ya bisa membantu, katakanlah mengajarkan membaca gitu ya, jelas itu, membantu banget buat si ibu karena kan, rutinitasnya itu kan juga, sesuatu yang kayak membaca itu kan sesuatu yang kita perlu lakukan berulang gitu. Jadi kan bisa jadi, mengurangi apa tuh namanya, beban si ibu untuk, membaca gitu. Nah, kalau yang saya, menariknya adalah, kalau bicara dengan anak-anak dengan, kesulitan membaca atau anak-anak disleksia dari, eee, pengalaman misalnya biasanya kan disleksia ini kita diturunkan gitu ya. Nah, biasanya tuh ayahnya juga bilang, "Saya juga dulu begini Bu," gitu, "saya juga begini, dulu juga punya kesulitan belajar membaca," gitu. Nah, kalau saya dulu lebih mudah tuh belajar baca tuh kalau begini caranya, misalnya, ada yang mengatakan bahwa, saya baca keras Bu," gitu, itu membantu misalnya. Nah, dengan cara seperti itu misalnya ayahnya mencobakan cara yang sama yang yang dulu berhasil buat si anak, itu kan jelas memberikan, apa, karena dia juga yang mengalami misalnya, dia jadi tahu, dia jadi tahu, "Oh, anak saya kenapa jadi, lebih sulit untuk membaca, karena, dia memang, nggak bisa fokus," misalnya seperti itu. Nah, dengan saya membaca keras gitu, itu membuat saya jadi lebih fokus. Nah, kan itu jelas teknik-tekniknya juga bisa membantu ya, gitu. Nah, tapi kalaupun misalnya orang tuanya pikir, "Aduh saya nggak sabaran Bu ngajarin dia baca." Dengan dia menanyakan, memantau, itu tuh udah jelas, sangat, apa ya, menunjukkan bahwa keberadaan ayah itu juga ada loh juga aku tuh juga ingin bantu kamu loh, aku tuh juga, ikutan, melihat apa yang terjadi sama kamu, gitu. Seperti Iya, itu, Bu, betul, oke, setuju, Bu, setuju, sangat, memang di konteks WFH ya, Bu, ya, yang sudah 1 tahun lebih, berjalan ini dengan kehadiran ayah, sebagai ibu saya setuju, Bu, sangat terbantu, apalagi kalau saya bapaknya yang masak begitu ya, wah itu subhanallah, nggak repot ya di dalam sisi itu. Nah, saya tertarik untuk, sedikit, memperdalam ya, Bu, ya. Tadi Ibu menyinggung, apa namanya, khususnya disleksia yang memang kita tahu ada, apa ya, sekian persen begitu ya, ini memang diturunkan ya. Jadi bisa saja dari, ibu atau ayah begitu yang sudah duluan mengalami, lalu anaknya mengalami. Nah, lalu ada, semacam, insight begitu ya, Bu, ya, pengalaman, apa namanya, teknik apa atau cara apa yang, sukses gitu. Nah, kira-kira kalau, ayah ini, ada dan kemudian dia aktif memantau dengan proses-proses yang sudah katakanlah dibuktikan sukses tadi itu ya, Bu, ya. Mhm, Itu mhm, seberapa apa ya, plus juga ibunya pastinya ya, Bu, ya, karena di konteks kita kan, seringnya ibu memang yang in charge untuk mhm. pendidikan. Jadi ayahnya ada dengan, supervisi yang demikian, lalu ibunya juga ada. Nah, sepengalaman Ibu, kalau boleh dengan angka begitu ya, Bu, ya, dengan persentase, berapa persen begitu, Bu, kemungkinan, suatu, program begitu, katakanlah terapi atau pendampingan itu Mhm. bisa lebih sukses daripada yang anaknya diantar sendiri, dia belajar sendiri tanpa ada, apa ya, semacam pendampingan secara intensif juga dari ayah dan ibunya begitu. Kalau bicara angka,
eee, saya lebih melihat jelas kalau orang tua yang berperan ikut terlibat gitu ya, itu keberhasilannya bisa, sampai dengan, kalau saya bicara gini ya, misalnya dari 3 anak gitu ya, Mhm. eee, 2 orang tuanya, dari 3 anak, 2 orang tuanya ikut terlibat, ya sudah pasti yang di 2 anak ini, keberhasilannya bisa sampai 80 sampai 90% gitu. Oke. Jadi Walaupun maksud saya gini mhm. heeh, Iya, walaupun mungkin tadi yang tidak sabaran itu hanya semacam memantau gitu ya, Bu, ya, bukan beliau ini betul. mungkin yang, ada terapis misalnya atau ada guru, tapi beliau ini juga hanya memantau karena tidak sabaran, itu juga bisa sampai sekian persen tadi itu, Bu? Ya, Oke. jadi kalau justru jadi gini, kalau kita bicara keberhasilan, bagi penanganan bagi anak dengan kebutuhan khusus, nah tentunya, kita harus melihatnya banyak faktor ya, Bu Winta ya, bahwa Iya, Bu, mhm. tentunya jelas ya, pasti, yang pasti kita lihat sebenarnya sejauh mana potensi si anak itu. Kemudian yang kedua, seberapa berat dari si kondisi yang di anak ini, alami gitu ya, kondisi kebutuhan khususnya itu seberapa berat. Itu jelas sudah pasti memberikan, kontribusi ya terhadap angka keberhasilan dari, penanganan si anak ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ya memang, tadi ya, kemudian seberapa besar si support tadi gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya katakanlah kita abaikan faktor dari tingkat keparahan dan kemudian juga sama si potensi anak gitu, terus kemudian yang ketiga ini kita taruh bahwa keterlibatan orang tua gitu, ketika orang tuanya tidak terlibat tapi dalam artian orang tuanya tidak terlibat, dia hanya memberikan terapi aja gitu ya. Nah itu jelas angkanya langsung menurun bisa 60% gitu. Jadi kan Kak, tadi ya saya sampaikan bahwa misalnya nih anaknya potensinya bagus gitu ya, anaknya potensinya bagus, kemudian juga tingkat keparahannya itu, sebenarnya ringan, moderate sampai ringan aja ya, gitu, kemudian tapi orang tuanya, nggak ada yang terlibat, cuma dia berikan aja terapi gitu. Itu sebenarnya tingkat keberhasilannya juga, paling tinggi menurut saya sekitar 70% gitu. Jadi, karena, si motivasinya itu loh, faktor memotivasi bahwa dia berarti bahwa yang dilakukan si anak itu berarti buat dirinya dan juga, lingkungannya itu kan sangat butuh di-support gitu. Jadi dia biar, bahwa, Baik, oh ya baik. ternyata values nilai nilai bahwa saya belajar atau saya mengikuti terapi ini ternyata juga bermakna buat nggak cuma buat saya. Jadi orang tua tuh butuh gini, buat apa ya, memberikan feedback bagi si anak itu, bahwa usaha kamu itu, sangat berarti buat kamu dan kami sangat menghargai gitu. Oke. Baik, jadi Kalau anak misalnya mendapatkan, message itu gitu ya, Bu, ya? Mendapatkan pesan, pesan betul kan heeh, oke, betul. baik, baik. Saya lebih ke pesan gitu ya, sama seperti yang saya juga lihat misalnya kayak sekarang kita di rumah gitu ya, sama-sama bekerja di rumah tapi orang tua bekerja, kemudian, si anak ini bersekolah, di tempat yang sama, anak-anak juga melihat bahwa, "Oh ya ternyata saya sekolah, orang tua saya, bekerja," gitu loh. Kita tuh Mhm, sama-sama, punya kegiatan gitu. Gitu kan nanti mhm, biasanya anak kan, "Kenapa sih kok aku aja yang disuruh belajar?" Gitu. "Kenapa sih kok mhm, enak mhm. banget sih?" Misalnya kan ada anak yang berpikir gitu ya, "Kok enak banget sih aku ke sekolah pagi-pagi?" Gitu. Apalagi kalau misalnya kan juga ada nih, ada ya, mungkin nggak semua orang tua, ada orang tua misalnya anaknya bangun pagi, dibangunkan oleh si pengasuhnya gitu, tapi ibunya masih atau ayahnya masih ada yang tidur pagi gitu yang tidak mendampingi Iya, anaknya untuk siap-siap sekolah. Jadi kan mereka juga kan ngerasa, "Kok enak banget sih mereka masih tidur, saya harus bangun pagi," gitu. Nah, seperti iya, itu. Jadi sebenarnya itu aja udah membantu loh. mhm, mhm. Baik, baik. Nah, kalau boleh nih, Bu, apa ya, mungkin ada pengalaman dari Bu Fitri,
Karena saya sendiri kalau boleh sedikit ya Bu, saya pernah, menemukan anak yang, kebetulan memang ayahnya yang tidak support, bahkan cenderung cuek. Padahal dari lingkungan, dari RW begitu, ini ibu PKK-nya sudah peduli, sudah diantar les, sudah segala macam, tapi dari ayahnya, bodo amat begitu. Nah, anaknya kemudian satu anak ini yang saya kenal, anak ini kemudian, jadi, cuek juga, Bu, jadi penutup diri. Jadi bahkan dengan, apa ya, dengan kebaikan jenis apapun gitu ya dari orang lain, dia dia seperti, ya itu bodo amat gitu ya, dia nggak seperti tidak punya hubungan dengan orang lain. Nah, ini saya melihatnya sangat, prihatin begitu, Bu. Nah, kalau boleh mungkin dari pengalaman Ibu, ini mungkin semacam apa ya, Bu, semacam, worst case-nya begitu ya, kalau orang tua atau dalam konteks, wawancara ini, ayah begitu, Bu, ya, tidak berperan, tidak memberikan pesan bahwa usaha kamu ini berarti dan sebagainya yang tadi sudah Ibu, jelaskan dengan sangat jelas, apa kira-kira efek atau, apa ya, perilaku dari anak begitu, Bu, yang, menjadi semacam akibat dari, orang tua yang seperti ini? Ya, yang paling cepat efeknya ya jadi demotivasi ya. Oke, Jadi kan pesan tadi bahwa, seberapa penting gitu loh, seberapa penting bahwa kita perlu berusaha, perlu bekerja atau maksud saya belajar, mencapai sesuatu itu butuh proses gitu kan, pesan itu tidak sampai kan buat si anak ini kan. mhm, Sementara buat anak-anak dengan kebutuhan khusus, mereka itu belajar sangat konkret. Sangat konkret itu dalam artian, kalau memang dia melihat bahwa, orang tuanya juga punya rutinitas yang sama gitu, bahwa yang tadi saya contohkan kan bahwa, "Oh iya ya, aku juga punya tugas, kamu punya PR, aku juga punya kerjaan," gitu, yang dia bisa lihat bahwa, kalaupun saya nggak bekerja, misalnya, bukan berarti kamu buat PR saya nonton gitu, tapi paling nggak ada di sampingnya gitu kan. mhm, iya, Jadi Bu, kan anak tuh tahu kan bahwa, oh iya ya berarti, pesan itu tadi loh. Jadi bahwa iya, pesannya bahwa bahwa ya, ternyata perlu ya, ternyata memang, saya didukung gitu. Nah, yang tadi kalau misalnya, yang paling cepat adalah ya jadi turun motivasinya gitu. Ternyata nggak apa ya, nggak apa-apa kok kayaknya nggak apa-apa juga gitu, saya nggak perlu belajar gitu. Toh biasa aja gitu responnya gitu, mhm mhm mhm. gitu. Jadi Nah, yang yang mmm, tadinya mungkin dia ada motivasi internal gitu ya, Bu, ya, saya iya ingin ini, ingin itu, tapi bisa bisa demotivasi ya, Bu, ya, iya, dari orang tuanya tadi ada. misalnya yang tidak peduli. Oh, oke, baik. Ada lagi, Bu, selain demotivasi, mohon maaf? Selanjutnya mungkin, Mmm, efeknya? kalau menurut saya, itu tadi ya, yang paling paling kelihatan ya seperti itu karena, Mhm eee, agak sulit juga untuk punya, kita bicara bahwa aspirasi pendidikan gitu. Aspirasi pendidikan itu kan dimulai dari, nilai-nilai yang ditanamkan di dalam, keluarga gitu. Mau anak itu berkebutuhan khusus atau tidak gitu, seberapa penting itu gitu achievement-nya, prestasi itu atau capaian itu kan menjadi, dimaknai oleh si anak bahwa itu sesuatu yang perlu gitu. Memang kalau orang tua yang terlalu misalnya ada orang yang terlalu ambisius gitu, jadi artinya, dia, pingin sesuatu memang orang tuanya berprestasi gitu dan dia juga ingin anaknya punya hal yang sama gitu. Nah itu, juga kadang kalau terlalu jauh gitu artinya anak itu ngerasa bahwa saya nggak mampu, itu bisa jadi membuat anak putus asa ya, bahwa dia bilang bahwa, misalnya dia cuma melihat bahwa hasilnya adalah orang tuanya berprestasi. Nah, terus kemudian dia melihat bahwa dia ada di bawah, bahwa saya nggak bisa capaian orang tuanya itu udah tinggi gitu.
Nah, itu yang sebenarnya yang dibutuhkan adalah bagaimana orang tua menceritakan proses bagaimana orang tua itu bisa sampai di dalam puncaknya, di dalam prestasinya tersebut. Sehingga anak tahu, oh ternyata, semua itu berproses, gitu. Nah, makanya kenapa kenapa tadi saya sampaikan bahwa pendampingan itu perlu untuk dialog. Dialog bahwa kalau orang tuanya berhasil, orang tuanya juga bisa menyampaikan bahwa, "I achieve this by" saya tuh mencapai ini tuh waktu itu prosesnya gini loh, dulu aku juga sama kayak kamu gitu, tapi yang aku lakukan adalah apa gitu. Sehingga anak tuh tahu ada proses yang dilalui, jadi bukan tiba-tiba orang tuanya sampai di puncak gitu. Nah, kemudian, apa namanya, itu yang perlu dilakukan. Nah, sebaliknya, bahkan ada orang tua yang misalnya, dia nggak punya dia pikir anaknya ada kesulitan, ya udah nggak apa-apa saya akan terima apapun, apa namanya, hasil anak itu. Tapi anak yang tadi karena tidak ada dialog tadi, anak itu ngerasa bahwa aku pengen seperti itu. Tapi, dia, ngerasa kok saya cuma gagal aja terus gitu. Nah, itu yang tadi makanya kenapa dialog bahwa kamu nggak usah khawatir bahwa kalau gagal itu biasa karena saya pun juga dulu gagal gitu. Tapi yang saya lakukan seperti apa sehingga saya bisa kemudian mencapai apa yang kamu lihat seperti sekarang. Jadi, itu jadi 2 sisi gitu maksud saya. Eee, orang tuanya bukan tidak berprestasi ya, misalnya orang tuanya acuh gitu, membuat anak juga jadi memaknai itu tidak penting gitu. Dan kalaupun dia mau berusaha, apakah memang jadi betul jadi kayak gitu, mengkonfirm bahwa yang saya lakukan itu betul atau enggak, gitu kan. Sebenarnya makanya sebenarnya pendampingan itu makanya menurut saya, mendampingi yang penting itu ada dialog juga. Nggak perlu orang tuanya misalnya, "Tapi saya nggak bisa ngajar." Nggak apa-apa, nggak bisa ngajar kita bisa minta bantuan guru. Tapi bahwa kita hadir, hadir itu nggak cuma fisik tapi ya. Iya, Bu, baik. Karena ada juga yang orang tua, misalnya orang tua dampingin terus, tapi ternyata orang tua dampingin, orang tuanya sibuk main handphone, anaknya belajar sendiri. Nah itu juga message-nya beda lagi. Jadi pesannya tuh juga bahwa, hadir itu bukan cuma secara fisiknya ada, tapi ada diskusi bahwa, memberikan bahasa tubuh, memberikan pesan bahwa saya ke sini untuk dengan tulus saya dampingin kamu, saya temenin kamu, saya support kamu, apapun itu, gitu. Oke, baik, Bu. Nah, barangkali, pertanyaan terakhir saya nih, Bu, apa namanya, terkait dengan, peran ayah. Nah, kira-kira, Bu, bagaimana ayah ini, untuk mencapai tadi adanya dialog, adanya, apa ya, pemahaman dari sisi anak begitu ya, dan kehadiran yang bermakna tadi, bagaimana orang tua ini, atau ayah dalam hal ini harus bekerja sama dengan ibu, Bu? Bagaimana langkahnya? Terima kasih. Oke, kalau misalnya dalam konteks tadi kita, dalam kondisi sekarang gitu ya, selama kita, WFH misalnya ya, dari rumah, sesama di rumah mungkin orang tua kan tadi yang bisa dilakukan oleh ayah adalah ayah ayah itu mengetahui aja bahwa kapan anaknya jadwal dia belajar, kapan tidak gitu, bahwa itu jelas, membantu ya. Kemudian kalau bisa dia membantu secara teknis dalam artian misalnya anak ini butuh mengulang gitu, orang tuanya bisa atau ayahnya bisa terlibat membantu juga mengulang kembali gitu. Itu, akan jauh lebih lebih baik lagi gitu ya mengurangi beban si ibu ya. Nah, tapi kalaupun itu misalnya tidak bisa dilakukan, dengan orang tuanya menanyakan saja bagaimana, "Gimana kamu, terapinya? Hari ini ada terapi enggak? Kamu sudah lakukan enggak? Apa yang kamu senang? Apa yang kamu ngerasa nggak nyaman dari proses terapi itu?" Jadi menanyakan aja gitu, itu, partisipasinya udah, sangat membantu ya. Nah, kalau misalnya kita bisa, keluar dalam artian kalau dulu kita masih bisa keluar,
apa namanya, terapi langsung ke lokasi, orang ayahnya nganter itu juga jelas sangat membantu. Dan yang saya suka gitu ya, menarik adalah, jadi salah satu klien saya adalah, si yang setiap hari. Jadi mereka punya jadwal terapi, hari kerja dan hari Sabtu misalnya. Nah, selama di hari kerja itu yang nganter ibunya. Nah, hari Sabtu itu ayahnya. Dan anaknya semangat kalau ayahnya nganter, gitu. Jadi itu, apa namanya, ya tadi ya sesederhana itu bisa dilakukan dan, kalau, eee, melihat kalau saya mau melihat progres gitu, nanti saya akan tanya dua-duanya gitu. Jadi perspektif si ibu melihat misalnya, ibu karena lebih sering gitu ya, kok kayaknya kelihatannya kayaknya perkembangannya gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata karena ayah jarang melihat, misalnya sekali aja nganter, yang saya lihat apa jadi bisa kita mengumpulkan datanya juga jadi lebih 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 komplit gitu. Bisa tadi saya bilang bahwa si, ayah ini kadang dia bisa punya perspektif yang lain dari sekedar yang memang dilihat oleh si ibu, gitu. Seperti itu, Bu Winta. Baik, jadi ada saling melengkapi begitu ya, Bu, ya, Betul dari perspektif ayah betul dan ibu tadi. betul. Baik, mungkin, terakhir dari, Ibu Fitri, mengingat, waktu ya, Bu, ya, ada 2 3 apa ya, Bu, kalimat begitu atau pesan, untuk para viewers terkait, apapun mungkin yang Ibu mau highlight begitu ya, tentang topik, peran ayah dalam pendidikan dan, pendampingan ABK. Silakan Ibu. Oke, mmm, kita tahu bahwa kita sangat, hargai bahwa memang, ayah waktunya Eee, ap ayah punya peran, untuk, bekerja atau mencari nafkah, bagi keluarganya gitu ya. Waktunya jelas, punya keterbatasan dibandingkan dengan ibu yang, lebih punya peranan, bekerja di rumah gitu ya, rumah tangga gitu ya. Meskipun sekarang nggak menutup kemungkinan ya, karena sebenarnya orang tua bekerja tuh berdua ya, ayah dan ibu bekerja ya, nggak cuma ayah gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat dalam konteks bahwa memang masih diharapkan bahwa ayah peranannya lebih kepada bekerja di luar rumah dibandingkan dengan ibu, maka sebenarnya peranan ayah juga diperlukan loh di dalam pengasuhan anak gitu. Karena juga dari beberapa hasil penelitian itu kalau misalnya ayahnya terlibat di dalam pendidikan tuh banyak dampak yang bisa dilakukan, dampak bagi si anak gitu ya. Termasuk bahwa, tadi memang hasil penelitiannya itu juga kebutuhan berprestasi itu juga juga terjadi bukan diturunkan, juga bisa dipersepsikan oleh si anak, jadi dia punya punya motivasi berprestasi jadi lebih tinggi gitu. Nah, kemudian, dalam keterbatasan tersebut masih ada beberapa peran yang bisa dilakukan oleh ayah untuk bisa terlibat dengan, anaknya gitu. Ya tadi minimal adalah dengan, lebih pada kualitas waktu untuk bisa mengembangkan interaksi, dialog dua arah gitu, yang bisa menceritakan pada si anak terhadap proses belajar yang memang, terjadi di dalam apa yang dialami juga oleh ayahnya gitu. Memberikan semangat, memberikan motivasi gitu, motivasi bagi si anak untuk bisa terus melakukan proses belajarnya. Akan lebih baik kalau misalnya ayah juga bisa membantu lebih ke teknis gitu. Tapi kalau enggak, kehadiran waktu secara kualitas saja untuk mengembangkan dialog, itu udah sangat berarti. Mungkin itu Bu Inta. Baik, terima kasih banyak, Ibu Fitri atas, sharing-nya. Mudah-mudahan ini, membuka cakrawala para penonton ya, viewers dari channel ini bahwa, selain,
apa ya, peran utama tadi itu sebetulnya ada peran lain yang tidak kalah penting, tapi bisa dilaksanakan secara teknisnya itu dengan tidak tidak berat sebetulnya ya Bu, asal kita hadir secara utuh dan bisa apa ya, mungkin memilih kalimat-kalimat ya dan dialog yang bisa memberikan motivasi kepada anak seperti itu. Jadi jangan sibuk dengan gadget begitu ya barangkali ya Bu ketika mendampingi Ya, terapi atau mendampingi sekolah, ya, tapi sibuklah dengan anaknya, mendampingi secara tulus dan kualitas tadi. Baik, ya, terima kasih banyak Ibu Fitri. Saya harap apa namanya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya Bu, barangkali dari viewers atau siapapun terkait dengan video ini, Ibu berkenan nanti untuk memberikan jawaban atau komentar. Baik, terima baik. kasih. Saya tutup rekamannya ya Bu ya, video kali ini Ya, dengan mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu Fitri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada banyak ilmu Bapak Ibu, Saudara yang bisa kita aplikasikan dari sharing Ibu Fitriani Sumarlis ya, psikolog anak ya Bu ya, dan pendidikan yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.